Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Baitun, Rumah. Kolan suwatun. peci. Ma haza? Haza Kursiyun, maktabun. Arabic Kids. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan mubarakatan tayyibatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Salatu wassalamu ala al-anbiya wal mursalin. Khasatan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin bilisanin arabiyyin mubin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim al-azim wa huwa asdaqul qailin wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار أما بعد. نشكر الله تعالى, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli ni'amin katsirah thayyibah mubarakah, atas segala macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan, berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini saya dan juga para pemirsa sekalian, khususnya anak-anakku yang soleh dan solehah, kaum muslimin dan muslimat yang dimana saja semua berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga kita semua dari segala macam penyakit, wabah dan lain sebagainya. Selawat dan teriring salam juga tidak lupa dan lalai kita sanjungkan kepada uswah qudwah kita, tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamu an-nabiyyin. Tapi anak-anakku soleh dan solehah, adik-adikku di mana saja kalian semua berada, sebagaimana biasa pada kesempatan pagi hari yang ceria ini, pagi hari yang cerah ini, insyaallah biiznillah, kita kembali lagi dalam acara kesayangan kita di Arabic Kids di Ahsan TV. Di mana pada liqa-liqa sebelumnya, pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian telah diajarkan atau tepatnya kita telah saling belajar tentang bahasa Arab, al-lughah al-arabiyah. Bahasa yang sangat istimewa, bahasa yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai kalamnya, sebagai firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dan tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim. Selama ini setiap hari kita baca, bahkan setiap hari kita ulang-ulang untuk menghafalkannya dan memurojaahnya. Ya, dan semuanya bertuliskan, semuanya dengan bahasa, dengan menggunakan bahasa Arab. Karena itu ada salah seorang ulama, beliau senantiasa memberikan nasihat kepada kita, ya khususnya kepada orang-orang yang cinta, gemar, suka tentang bahasa Arab. Ia mengatakan, ta'allamu ma syi'tum minal lughat. Ya, apa maknanya? Ta'allamu ma syi'tum minal lughat. Silahkan bagi kalian siapa saja belajar bahasa-bahasa yang kalian senang, yang kalian kehendaki, yang kalian inginkan, yang kalian tuju. Bahasa apapun itu. Ya, mungkin bahasa nasional kita juga banyak. Ada bahasa Sunda, ada bahasa apa lagi? Bahasa Jawa, ya, bahasa Manado, ada bahasa Papua mungkin, bahasa Maluku, ya, karena setiap daerah mungkin memiliki bahasa masing-masing. Yang bahasanya juga sudah sangat banyak. Tapi kata beliau apa? Ala alla tattakhiduha badilan anil lughah al-arabiyyah. Tapi jangan kalian jadikan bahasa yang kalian pelajari itu sebagai pengganti dari pelajaran bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Artinya apa? Kalian belajar bahasa asing atau belajar sebagian bahasa nasional, bahasa daerah. Silahkan. Tidak tercela, tidak terlarang. Tapi jangan sampai itu dijadikan sebagai apa? Badilan, pengganti untuk menggantikan bahasa Arab. Saya bisa 4 bahasa.
misalnya. Bahasa apa saja? Bahasa Indonesia pasti, bahasa Sunda emang dia orang Sunda, bahasa Jawa orang Jawa, bahasa Inggris ya dia bisa. 4 bahasa, tapi bahasa Arab tidak bisa. Ya, maka silakan belajar bahasa apapun, tapi jangan jadikan bahasa yang kita pelajari ini sebagai pengganti dari bahasa Arab tersebut. Misalnya kita 2 bahasa, jadikan salah satunya bahasa Arab yang kita bisa. Ada 3 bahasa yang kita mampu, salah satunya adalah bahasa Arab, 4, 5 dan seterusnya. Salah satunya harus ada bahasa Arab yang kita bisa dan kita pahami, kita mengerti bahasanya. Ya, kenapa? Ini adalah bahasa yang Allah Subhanahu wa taala wariskan kepada kita. Bukan hanya untuk dijadikan sebagai hal yang mubazir. Kemudian kita tidak mau mempelajarinya, tidak mau membukanya, tidak mau mencintainya dan seterusnya ya. Para ulama telah memberikan banyak sekali motivasi yang berharga kepada kita, nasihat yang thaminah yang berharga buat kita semua untuk apa? Untuk memotivasi, memberikan semangat buat kita supaya kita lebih cinta dengan bahasa Arab ini ya. Karena itulah kalian diharapkan sebagai generasi-generasi yang saat ini masih berusia dini, yang masih berusia muda, cintailah bahasa Arab ini, gemarilah bahasa Arab ini, pelajarilah bahasa Arab ini di samping kalian mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, karena ini min ba'di dinikum, bagian daripada agama kalian ya. Karena itu insyaallah pada sesi yang selanjutnya kita akan membahas tentang materi kita pada episode kali ini yang masih berkaitan pada materi episode sebelumnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita di Arabic Kids di Ahsan TV. Arabic Kids. Arabic Kids. Baik, alhamdulillah ala kulli hal. Ikhwah para anak-anakku yang saleh dan salehah, selamat datang kembali, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pada sesi yang berikutnya, itu sesi yang kedua pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang kembali. Ya, kita akan bercakap-cakap. Ya, pasti otomatis di dalamnya kalian akan diperkenalkan dengan beberapa kosakata yang baru. Sekaligus juga akan disampaikan, dipelajari beberapa kaidah. Karena dalam bahasa Arab tidak akan lepas dari kaidah. Ya, tidak akan lepas dari kaidah. Apa itu kaidah? Rumus, cara, metode kita untuk bisa memahami bahasa Arab ini ya. Sebagaimana kalian dihadapkan pada angka 10 ya. Angka 10 caranya bisa 5 tambah 5 sama dengan 10, 11 kurangin 11 kurangin atau 2 dikali 5 sama dengan juga 10, atau 11 dikurangin 1 sama dengan 10. Intinya 10 juga. Tapi ada caranya, ada metodenya, ada triknya ya. Begitu juga dalam bahasa Arab, dia punya kaidahnya, punya rumusnya. Kalian pegang rumusnya, insya Allah bisa merubah kalimat-kalimatnya menjadi kalimat yang kita tuju atau yang kalimat yang kita kehendaki. Tapi pada muhadatsah kali ini, kalian akan dihadapkan kepada 3 orang. Yang pertama bernama Hasan. Ada yang namanya Hasan? Ya, insya Allah pasti ada yang namanya Hasan, bismillah ya. Baik, kemudian dan Husain wa Ali. Ya, Hasan dan Husain adalah 2 anak dari Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi kita di sini ambil namanya saja. Hasan yang akan berbincang-bincang dengan 2 orang, yaitu Husain dan Ali, ya. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Baik, kata Hasan di sini, hal hadza baitukuma ya Husain wa Ali. Hasan bertanya kepada Husain dan Ali, 2 orang sahabatnya, 2 orang teman karibnya. Hal hadza, lihat hal apa maknanya? Apakah? Hadza maknanya apa? Ini, baitun rumah, kuma. Nah, ini akan jadi topik pembahasan kita. Kuma yaitu kalian berdua. Ya, kalian berdua, baik laki-laki maupun perempuan, selama orang tersebut ada di hadapan kita. Namanya apa? Dhamir mukhatab. Kalau 2 orang berarti dhamir mukhatabaini. Ya, berarti dua orang. Hal hadza baitukuma, apakah ini merupakan rumah kalian berdua? Ya Husain wa Ali, wahai Husain dan Ali. Ya, di mana Hasan bertanya kepada 2 orang sahabat ini, Husain dan Ali. Hal hadza baitukuma, ya, hal hadza baitukuma, apakah ini rumah kalian berdua, wahai Husain wa Ali? Kemudian Husain wa Ali
Mereka menjawab, "Na'am, hadza baituna." Iya, ini adalah rumah kami. Ya, rumah kami. Karena dua orang. Kemudian Hasan bertanya lagi kepada Husain dan Ali. Matilka, matilka, apa itu? Kata Husain dan Ali, tilka qiladatun lil ukhtaini. Tilka qiladatun lil ukhtaini. Itu adalah qiladah. Apa itu qiladah? Yang melingkar di leher. Biasanya dikenakan para wanita. Ada yang dari berlian, ada yang dari permata, ada yang dari emas, ada yang dari perak, juga ada yang dari besi. Ya, bisa saja dari besi ya, karena dia belinya misalnya di tukang jualan ya. Taib adalah kalung. Tilka qiladatun lil ukhtaini. Itu adalah kalung milik dua orang saudari kalian, saudari mereka ya. Kemudian kata Hasan, dia bertanya lagi, hal qiladatuhuma jadidatun. Apakah qiladahnya? Apa tadi qiladah? Kalungnya. Kalung mereka perempuan, humanya balik kepada ukhtain. Apakah kalung mereka berdua, kalungnya ini kalung yang baru? Kata Husain dan Ali, la qiladatuhuma qadimatun. La, tidak. Qiladah ya, yaitu kalung mereka berdua, qiladatuhuma qadimatun, sudah lama. Bukan baru, tapi sudah lama. Ya, ini jawaban dari Husain dan Ali. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Yang kita garis bawahi pada percakapan kali ini, nanti akan kita bahas pada mufradat dan juga tadribatnya, adalah pelajaran tentang domir muttasil. Domir muttasil bil jar. Yaitu domir yang bersambung, yang kedudukannya nanti majrur. Ya. Ketika domir yang bersambung ini berjumlah dua orang. Ketika orang tersebut ada di hadapan dengan menggunakan kalimat kuma, dan ketika orang tersebut tidak ada di hadapan dengan menggunakan domir huma. Yang kedua-duanya dipakai untuk laki-laki maupun perempuan ya. Karena itu kalian insyaallah pada sesi yang akan datang kita akan mempelajari kosakata, termasuk kosakata yang tadi sudah ada di dalam muhadatsah. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita di Arabic Kids. Arabic Kids. Arabic Kids. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum anak-anakku yang saleh dan salehan. Terima kasih jazakumullah khairan katsira wa hayyakumullah ala hirsikum, atas semangat kalian, atensi kalian, kemudian perhatian kalian masih tetap setia di program kesayangan kita di Arabic Kids di Hasan TV. Sebagaimana tadi yang sudah dijanjikan pada sesi sebelumnya, kita akan membahas tentang al-mufradat, kosakata. Yang kali ini sebagian besar kosakatanya adalah kosakata yang baru. Ya, berkaitan tentang perhiasan, pakaian yang identiknya dengan apa? Sesuatu yang bisa apa? Mempercantik diri bagi perempuan atau membuat laki-laki semakin tampan atau semakin ganteng ya. Baik, di sini yang pertama adalah yang biasa melingkar di jari tangan. Apa? Cincin. Nah, dalam bahasa Arab apa? Khatam. Ya, khatamun alias cincin, khatam. Kemudian yang kedua, biasanya digunakan dan dikenakan oleh kaum wanita ya, yang laki-laki jangan pakai ya. Itu pakai apa? Pakai kerudung. Nah, pakai kerudung yang dilingkarkan di kepalanya ya, untuk menutupi apa? Bagian kepalanya. Sebagai syariat agama kita apa? Kerudung. Nah, dalam bahasa Arabnya bagaimana? Khimarun. Apa? Khimarun ya. Beda ya, bukan himar tapi khimarun dengan menggunakan kho. Kalau himar ada yang masih ingat? Ini pernah keluar atau pernah ada pada episode sebelumnya. Kalau himar bagian dari jenis binatang. Apa itu?
Kuda bukan. Ular bukan. Kambing bukan. Ya, apa? Himar, keledai, bukan kedelai ya, keledai ya. Himarun. Kalau pakai kha, khimar, nah maknanya baru kerudung. Tepsen. Kemudian yang ketiga, ya, biasanya dililitkan. Ya, biasanya kalau dipakai buat para wanita, khususnya para penjajah apa? Jamu ya, yang menjual jamu misalnya atau menjual sayur misalnya, mereka berkeliling untuk mencari rezeki dari Allah ya dengan menggunakan ini ya, walaupun mungkin saja kalangan wanita yang lain bisa menggunakannya juga. Itu apa? Selendang yang biasanya dililitkan di bagian bahunya ya. Nah, kan dalam bahasa Arab sebutannya apa? Ridaun. Ridaun. Maknanya apa? Selendang. Kemudian yang keempat ya, serupa 11-12 dengan yang nomor 2 tadi ya, kerudung, yaitu jilbab ya, jilbab. Nah, dalam bahasa Arab apa? Jallabiyatun. Jallabiyatun maknanya adalah jilbab ya. Kemudian berikutnya yang kelima adalah ya, biasanya sekali lagi digunakan juga untuk perempuan. Yang laki-laki jangan sekali-kali mencoba ya, yaitu yang biasanya dikenakan oleh mereka. Kalau laki-laki punya 2 ya, lubangnya bisa dipakai di bagian kakinya. Kalau ini cuma 1 saja ya, yaitu rok. Nah, dalam bahasa Arab apa? Tanurotun. Tanuroh maknanya adalah rok. Ya, maknanya adalah rok. Walaupun ada muradifnya atau persamaannya fustanun, sama-sama rok ya, tapi yang tertulis dan tertera di sini dan tercantum di slide adalah tanurotun, maknanya adalah rok. Berikutnya yang melingkar atau yang menancap di bagian telinga ya. Ini juga biasanya lazimnya digunakan untuk para wanita, tapi walaupun ada sebagian juga ya yang menggunakannya dari kalangan laki-laki itu, walaupun cuma sebelah dan lain-lain ya, mohon jangan ditiru ya. Tapi ini digunakan untuk kaum wanita sebagai identitas bagi mereka, yaitu di bagian telinganya ya. Disebut apa? Bahasa kita anting. Bahasa kita anting. Maka dalam bahasa Arab disebut qurtun. Qurtun. Nah, pakai qaf, ra dan ta. Qurtun ya, maknanya adalah anting. Kemudian ini juga sama digunakan kembali oleh kaum wanita untuk menutupi wajahnya ya, sebagai bagian dari apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu cadar ya. Dalam bahasa Arab disebut apa? Niqobun. Niqobun alias cadar. Berikutnya yang ke-8 ya, thamin, yaitu nah sekarang yang melingkar, tapi bukan di bagian leher dan juga bukan di bagian jari jemari, tapi di pergelangan tangan ya. Sesuai dengan penamaannya dan digunakannya di pergelangan, maka namanya pun gelang ya. Dalam bahasa Arab disebut apa? Siwarun. Siwarun maknanya adalah gelang. Kemudian yang ke-9 tadi yang masuk ke dalam hewar atau percakapan, yaitu yang melingkar di bagian leher. Disebut apa tadi? Kalung. Nah, dalam bahasa Arab disebut qiladah ya. Qiladatun alias kalung. Kemudian yang terakhir yang ke-10 adalah baju. Nah, ini bisa saja laki-laki menggunakannya, perempuan menggunakannya, anak-anak, orang tua dan lain-lain menggunakannya. Itu baju ya. Maka dalam bahasa Arab disebut libasun ya, disebut libasun. Ya. Ini adalah kosakata-kosakata atau mufradat yang kita pelajari pada episode kali ini, yang sebagian besarnya adalah kosakata baru, semakin menambah bendahara kalian dalam perbendaharaan bahasa Arab. Ya, silakan dicatat masing-masing sudah berapa kosakata yang sudah kita pelajari sepanjang episode Arabic Kids kali ini ya. Selanjutnya pada sesi yang akan datang kita akan berlatih melakukan tadribat atau latihan yang mana bertanya jawab dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan maudhu kita atau topik kita pada kesempatan episode kali ini, yaitu dhamir muttasil untuk yang 2 orang, kuma maupun huma. Ya, karena itu jangan kemana-mana, tetap di acara kesayangan kita di Arabic Kids di Ahsan TV. Arabic Kids. Arabic Kids. Baik,
Syukran wa jazakumullah khairan katsiran anak-anakku yang soleh dan solehah di mana saja kalian semua berada, yang bisa menonton, menyimak, memperhatikan ya, bahkan menelaah acara kita ini yaitu di Arabic Kids di Ahsan TV. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan pada sesi sebelumnya, kita akan mempelajari pada sesi tadribat atau latihan. Latihan ini sangat-sangat penting ya, asyaddul muhim ya, ke suatu yang sangat penting dalam mempelajari bahasa apapun, termasuk bahasa Arab, termasuk bahasa nasional, termasuk bahasa Indonesia pun. Kita lihat bayi bagaimana dia banyak berlatih dengan ibunya. Ibunya mengajarkan kepada anaknya yang masih baru bisa bicara tentang kosakata-kosakata, gelas, mimi, abi, papa, dan lain-lain ya. Kemudian si anak ini sampai bisa mengucapkan kalimat yang sempurna. Bahkan kita sudah sebesar ini, ya mungkin seusia bapak-bapak dan ibu-ibu kalian masih menemukan kosakata yang baru yang mungkin belum pernah kita temukan sebelumnya. Ya, begitu juga dalam bahasa Arab ya, karena itu pentingnya untuk terus berlatih. Baik. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Di sini dengan menggunakan tanya jawab. Ya, pertanyaan pertama, hal hadza khatamukuma ya Fatimatu wa Zainab? Yang ditanya adalah dua orang tapi perempuan, yaitu Fatimah dan Zainab. Akan tetapi kalimat yang ditanya atau kalimat yang jadi pertanyaannya tetap menggunakan domir, yang domir tersebut diperuntukkan untuk dua orang. Ya, hal hadza, apakah ini, khatamukuma, yaitu cincin kalian berdua, ya Fatimah wa Zainab, wahai Fatimah dan Zainab. Kemudian mereka berdua menjawab, la, bukan. Hadza khatamuhuma, tapi ini merupakan cincin dari mereka berdua. Bukan punya mereka, tapi bukan punya Fatimah dan Zainab, tapi punya orang lain selain daripada mereka. Tapi disebutkan oleh Fatimah dan Zainab, hadza khatamuhuma ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, hal hadza niqabukuma ya Fatimah wa Zainab? Pertanyaannya masih diperuntukkan untuk Fatimah dan Zainab. Hal hadza niqabukuma, niqab ya, cadar. Apakah ini niqab atau cadar kalian berdua, wahai Fatimah dan Zainab? La, hadza niqabuhuma, bukan, ini merupakan niqab mereka berdua perempuan. Ya, kalian lihat di sini penggunaannya dengan domir kuma dan domir huma. Kuma untuk dua orang yang ada di hadapan dan huma untuk dua orang yang tidak ada di hadapan. Baik laki-laki maupun perempuan, kedua-duanya menggunakan dhamir yang sama. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Hal hadhihi tanuratukuma ya Fatimah wa Zainab? Apakah ini tanurah? Apa makna tanurah tadi? Rok. Ya. Apakah ini rok kalian berdua, wahai Fatimah dan Zainab? Ya, lihat, perhatikan di sini perbedaan. Yang pertama tadi dengan menggunakan hadza, hal hadza, sekarang dengan menggunakan hal hadhihi, karena bahan yang jadi pertanyaan adalah bentuk muannas, tanurah. Naam, hadhihi tanuratuna. Ya, ini merupakan rok kami, kata Fatimah dan Zainab menjawab. Kemudian pertanyaan terakhir, hal hadhihi qiladatakuma? Hal hadhihi qiladah? Ya, qiladatukuma ya Fatimah wa Zainab? Apakah ini qiladah kalian berdua atau kalung kalian berdua, wahai Fatimah dan Zainab? Naam, hadhihi qiladatuna. Ya, ini merupakan qiladah kami atau kalung kami. Lihat, dua pertanyaan sebelumnya dengan menggunakan hadza dan jawabannya la, dan dua pertanyaan setelahnya atau pertanyaan terakhir dengan menggunakan hadhihi dan jawabannya na'am. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Ya, kalian di situ bedakan di antara kedua pertanyaan tersebut, yang intinya kedua-duanya adalah bentuk pertanyaan yang diisi dengan domir, baik yang
domir yang mukhotobain, yang untuk dua orang, maupun untuk yang ada di hadapan, maupun untuk orang yang tidak ada di hadapan, diwakili oleh domir kuma dan diwakili oleh domir huma. Ya, silakan diperbanyak berlatih di rumah kalian masing-masing. Ya, semoga bisa semakin membuat terbiasa dan memudahkan bagi kita untuk terus mengucapkan maupun menulis dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab. Jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita di Arabic Kids di Hasan TV. Akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Arabic Kids. Arabic Kids. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya, anak-anakku yang soleh dan soleha di mana saja kalian semua berada dan bisa menonton, menyimak acara kesayangan kita di Arabic Kids ini. Pada episode kali ini atau episode yang kalian tadi sudah saksikan, di setiap sesi kalian sudah mempelajari tentang berbagai macam hal, ya. Di antaranya adalah domir. Kenapa masih domir? Karena kita belajar secara bertahap. Pada episode sebelumnya kita belajar tentang domir hunna dan domir antunna yang diperuntukkan untuk jamak lil mukhatabah dan ghaibah. Pada episode kali ini kalian sudah disampaikan kepada atau sudah mempelajari tentang penggunaan domir yang lain, yaitu domir apa? Kuma dan domir huma. Diperuntukkan untuk apa? Diperuntukkan untuk kata ganti bagi mukhotobaini, yaitu dua orang yang ada di hadapan kita, baik laki-laki dan perempuan. Diwakili oleh domir apa? Domir kuma. Kalau orang tersebut dua orang tapi tidak ada di hadapan, berarti domir ghaibain. Ya, berarti diwakili oleh domir apa? Domir huma, ya. Di mana domir kuma dan domir huma diperuntukkan untuk dua orang, baik laki-laki maupun perempuan, baik mudzakkar maupun muannas, ketika ingin diidhafahkan atau ingin disambung dengan kalimat yang lainnya, ya. Tab ini merupakan pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini, ya, semoga bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kalian dan juga semangat kalian untuk terus menggali, ya, karena semakin apa? Semakin kita belajar, semakin merasa diri kita bodoh. Kata para ulama, mereka mengatakan al-ilmu kal bahri la sahilalah. Ilmu itu seperti bahtera, seperti lautan, seperti pantai yang tidak ada, seolah tidak ada ujungnya, tidak ada tepinya. Semakin kita menyelam, semakin kita merasa diri kita semakin dalam untuk bisa mencapai ke bagian bawahnya, ya. Karena itulah pentingnya kita terus memotivasi diri kita untuk terus belajar, ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan episode kali ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi dan godaan syaitan yang terkutuk. Naktafi bihadzal qadar, sallallahu wasil bil liqa al qadim biiznillah. Naktafi bi du'aika faratal majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Baitun, rumah. Kolan suwatun, peci. Ma hadza? Hadza kursiyun, maktabun. Arabic